Perkembangan singkat revolusi broadcasting. Setiap hari, kita menelusuri telepon genggam dan terus-menerus disuguhi dengan postingan di mana-mana, dan juga mungkin kita telah memposting sesuatu secara langsung di Twitter, Snapchat, Instagram, dan Facebook. Dan kita semua dapat melakukan ini di telapak tangan kita. Kita berinteraksi langsung dalam siaran. Jadi, ketika Anda mundur ke masa lalu, seperti beberapa tahun yang lalu, hal ini hampir tidak dapat dibayangkan dan hal-hal yang bersifat fiksi ilmiah. Konsep penyiaran di media telah berubah secara drastis selama dekade terakhir ini. Dan sekarang, kita akan menyaksikan revolusi singkat tentang broadcasting. Radio tahun 1895 ini terjadi pada awal tahun 1895. Penyiaran pertama dari transmisi radio terdiri dari kode Morse. Tahun 1905 sampai 1906. Kemudian, musik dan pembicaraan melalui radio diperkenalkan secara eksperimental sekitar tahun 1905 sampai dengan 1906. Tahun 1920. Tetapi, hal ini akhirnya dijadikan komersial pada tahun 1920-an. Tahun 1950. Hampir seluruh planet memiliki sistem penyiaran pada tahun 1950-an. Tahun 1960. Dioperasikan atau diatur oleh pemerintah merupakan salah satu perubahan paling signifikan yang terjadi pada tahun 1960-an. Dengan diperkenalkannya radio kecil dan terjangkau dengan transistor portable, hal ini memperluas kepemilikan akses radio di seluruh dunia. Saat ini, sebagian besar negara telah berevolusi menjadi sistem negara ganda konten yang disponsori atau dibuat secara komersial. Televisi. Di samping media radio adalah televisi. Tahun 1880, Louis Le Prince, sebelum kita diperkenalkan ke televisi digital, mode hiburan dunia adalah melalui televisi yang memiliki gambar bergerak. Pada tahun 1880-an, ia menciptakan gambar bergerak sederhana melalui cahaya yang disaring melalui piringan yang berputar. Tahun 1920. Dan pada tahun 1920-an, sejumlah ilmuwan mulai bereksperimen mengembangkan gambar diam melalui penggunaan gelombang radio. Tahun 1928. Baru pada tahun 1928, General Electric bergabung dengan ide penemuan yang dapat menampilkan gambar bergerak dengan teknologi tersebut. Tahun 1930 sampai 1940, siaran yang terlalu luas maju ke tahun 30-an dan 40-an, teknologi terus meningkat. Tahun 1954, dan pada tahun saat Perang Dunia Kedua berakhir, di mana televisi sebagai perangkat dasar rumah dimulai benar-benar pertama kali pada tahun 1954. Tahun 1960, siaran berwarna pertama dibuat pada akhir tahun 1960-an. Televisi menjadi sebuah kebutuhan umum di setiap rumah tangga, di mana ia dikenal sebagai kekuatan media yang dominan dengan program 24 jam iklan dan tayangan massal. Tahun 1980. Pada tahun 1980-an, televisi satelit menyusut dunia dengan membuat feed saya tersedia dan milenium baru membawa hadirnya televisi digital yang dikenal sebagai masa depan televisi. Kini, perangkat dominan lainnya yang digunakan banyak orang di dunia saat ini adalah telepon pintar. Telepon pintar. Tahun 1970 sampai 1992. Penemuan telepon pintar pertama dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 1992.
ketika International Business Machine Corporation (IBM) membuat prototipe telepon seluler yang mempunyai personal digital assistant (PDA) yang merupakan fitur asisten digital pribadi. Tahun 1984. Di tahun 1984, melihat telepon olahraga sebenarnya yang dapat menerima panggilan, mengirim faksmil, email, dan yang lainnya. Tahun 1990 sampai tahun 2000, dan 7 kali perusahaan model lainnya memasukkan fitur PDA pada akhir tahun 1990-an. Ini termasuk BlackBerry OS, Palm OS, dan Nokia 9000 pada awal tahun 2000-an. Kemajuan teknologi membawa kita ke versi ponsel pintar yang lebih canggih, dan ini memperkenalkan kita pada handphone pertama. Pada akhirnya, kita dapat melihat bagaimana radio, televisi, dan telepon pintar dapat digunakan. Sebelum penyiaran tidak berada dalam kendali manusia, dan terutama sekarang dengan media sosial, ini merupakan alat yang hebat untuk membuat konten, menghasilkan uang, mendapatkan sedikit berita AI, sarana penghibur, dan melakukan penelitian. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi media sosial memberikan dampak dalam hidup kita. Ada begitu banyak cara baik dan buruk. Semuanya dapat ditemukan secara online dan dapat dibagikan hanya dalam hitungan detik, sehingga akan menjadi bumerang bagi pengguna apabila tidak mengetahui cara menggunakan platform dengan benar.